Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para mahasiswa. Baiklah, ketemu lagi dengan Ibu Dr. Oktarini Kamila Sregar. Nah, hari ini kita akan membahas topik tentang desain dari penelitian. Nah, di sini yang pertama ya, kita bahas dulu apa itu sih proposal. Nah, proposal di sini adalah usulan penelitian yang diperlukan untuk mengawali suatu kegiatan penelitian. Nah, jadi yang dibutuhkan dalam proposal di sini kita akan mengkaji atau mengevaluasi topik-topik penelitian, kemudian penelitian atau evaluasi yang kita buat itu akan dibimbing oleh dosen pembimbing. Itu. Nah, jadi intinya di sini adalah proposal itu perlu dikaji dan dievaluasi oleh dosen pembimbing penelitian. Nah, dalam hal ini, nanti mungkin kalau di kita itu pembimbing 1 dan pembimbing 2. Unsur proposal penelitian itu yang pertama itu kita menentukan judul. Nah, judul yang akan dijadikan topik dalam penelitian kita, ya. Nah, berarti di sini sebelum kita menentukan judul, kita mau tahu dulu apa sih problem, ya, identifikasi masalah tersebut. Nah, fenomena itu. Nah, fenomena itu kita dapat dari bisa dari istilahnya dari data, ya, bisa juga dari berita, baik itu artikel, ya, ataupun berita-berita online, ataupun kita bisa membandingkan hasil penelitian terdahulu. Nah, itu namanya adalah riset gap. Nah, kemudian kita sudah mengetahui identifikasi masalah atau fenomena dalam penelitian kita ini. Nah, maka fenomena ini akan kita kembangkan dalam latar belakang masalah. Nah, setelah kita kembangkan di dalam latar belakang masalah, maka kita akan membuat perumusan permasalahan. Nah, perumusan permasalahan inilah yang akan merupakan inti, ya, dari penelitian kita. Nah, jadi kita akan tujuannya adalah untuk mengetahui, ya, ataupun menjawab permasalahan dari topik yang akan kita teliti. Nah, kemudian sini adanya keaslian penelitian. Nah, di keaslian penelitian ini di sini kita akan membandingkan hasil peneliti sebelumnya dengan penelitian kita. Kemudian masuk dengan faedah atau manfaat yang kita harapkan dari penelitian kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah tujuan dan lingkup penelitian. Nah, di sini tujuan dari perumusan masalah yang akan kita teliti. Nah, kemudian lingkup dari penelitian ini adalah batasan dalam penelitian, baik dari segi variabelnya, ya, maupun modelnya. Nah, keempat adalah tinjauan pustaka atau landasan teori. Berarti teori dalam penelitian kita. Nah, yang kelima adalah hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari penelitian kita. Yang keenam adalah cara penelitian. Nah, cara penelitian kita ini sama dengan metode penelitian. Jenis penelitian kita ini apakah deskriptif, asosiatif, dan jenis penelitian yang lainnya. Kemudian jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian ini sangat penting, ya. Di sini kita buat berapa lama kita untuk bisa menyelesaikan dan membuktikan permasalahan itu tadi. Nah, kemudian ke-8 adalah daftar pustaka dan ke-9 adalah lampiran. Kita lanjut ke keterkaitan antar unsur. Nah, di sini ada gambar keterkaitan unsur proposal penelitian berdasarkan Castle dan Heiser. Nah, ada catatan. Nah, kalau kita lihat garis tebal di sini, ya, itu garis utama, dan garis titik-titik gini adalah garis pendukung. Nah, yang pertama yang kita ini kan adalah latar belakang masalah tersebut.
Nah, kita harus bisa menemukan fenomena, identifikasi yang akan kita jabarkan di latar belakang masalah. Nah, terus setelah kita mendapatkan fenomenanya, ya, kemudian kita jabarkan di latar belakang masalah, maka kita akan mendapatkan suatu judul. Nah, suatu judul, ya. Jadi ini keterkaitan nih. Nah, satu judul. Nah, kemudian kita akan masuk ke rumusan masalahnya. Nah, jadi rumusan masalah dengan judul, ya, itu saling berhubungan. Kenapa? Karena ini rumusan masalah ini akan menjawab judul penelitian kita. Nah, kemudian setelah itu di rumusan masalah, nah di sini dia akan mencari dari tujuan dan lingkup serta cara penelitiannya. Nah, pertanyaan dari rumusan masalah ini, ya, di sini adalah kita untuk menjawab, tujuannya adalah untuk menjawab dari rumusan masalahnya. Nah, lingkupnya ini sini adalah kita membatasi penelitian kita ini. Nah, termasuk salah satunya adalah variabelnya. Nah, kemudian untuk menjawab rumusan masalah tersebut, kita akan mencari cara penelitian. Nah, metode yang akan kita lakukan, ya, apakah metode penelitian kita ini secara deskriptif ataupun asosiatif ataupun yang lainnya. Nah, dari cara penelitian ini, maka untuk menjawabnya di sini kita membutuhkan daftar pustaka dan di sini adanya jadwal penelitian. Nah, jadi cara penelitian dengan tujuan dan lingkup penelitian ini saling berhubungan. Ya, saling berhubungan. Nah, di sini ya, jadi saling berhubungan, ya, untuk menjawab satu sama lain. Nah, kemudian di sini pendukung dalam penelitian kita adalah adanya tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini sangat berkaitan dengan latar belakang, rumusan, judul, daftar pustaka, jadwal penelitian, tujuan dan lingkup penelitian, serta cara dari penelitian. Oke, baik, itu aja keterkaitan unsur dalam pembuatan proposal penelitian. Oke, kita lanjut. Topik kita di sini adalah selanjutnya judul, latar belakang, dan rumusan masalah. Nah, ini merupakan bagian awal dalam membuat proposal. Nah, dimulai di sini dalam membuat judul, ya, kita harus membuat dulu latar belakang masalahnya. Setelah itu, kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, setelah rumusan masalah, kita lanjut ke asal penelitian dan manfaat dari penelitian. Nah, kalau lihat dari pedoman penulisan dari skripsi Pancabudi, nah di sini kita menentukan identifikasi masalah atau fenomenanya. Setelah kita mendapatkan fenomena itu, identifikasi masalah itu, maka kita jabarkan di latar belakang masalahnya. Nah, setelah dapat, maka kita lanjut ke batasan masalah. Nah, batasan masalah ini kita akan membatasi variabel-variabel yang akan kita teliti dalam judul penelitian kita. Setelah itu, maka kita akan, setelah dapat membuat batasan masalah, kita lanjut ke rumusan masalah. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah ini, kita memiliki tujuan dari penelitian. Nah, kemudian kita akan masuk manfaat penelitian kita ini untuk apa? Ya, manfaatnya. Apakah untuk kita aja? Apakah ada pihak ke instansi? Apakah ada pihak ke universitas, ya, akademis? Nah, baru kemudian ke asal penelitian. Di sini kita akan membedakan penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Jadi bisa dilihat dari variabelnya, modelnya, objeknya, dan sampelnya. Nah, kemudian kita masuk ke judul proposal penelitian. Nah, judul ini yang mendefinisikan adalah gerbang pertama seseorang membaca sebuah proposal penelitian. Nah, kenapa dia dikatakan gerbang pertama? Karena judul proposal itu merupakan hal yang dapat menarik minat orang lain untuk membaca. Nah, jadi intinya di sini, buatlah judul yang singkat tapi memiliki makna. Nah, tetapi tentu saja jelas tapi terkait dengan isinya. Jadi, dalam membuat karya ilmiah,
di sini ya kita itu berbeda dengan membuat judul novel atau sejenis yang lainnya. Nah, jadi buat judul yang menarik, tapi judul yang kita buat itu harus konsisten dengan isi yang kita buat. Jadi judul dan isinya itu harus konsisten. Kita lanjut ke latar belakang. Nah, kenapa kita harus memilih permasalahan? Nah, dari permasalahan inilah kita bisa mengangkatnya menjadikan suatu penelitian. Nah, penelitian yang akan kita buat akhirnya menjadikan judul. Nah, tapi permasalahan ini harus ada bukti, fakta. Nah, seperti apa yang menunjang dari permasalahan itu? Nah, itu baik berupa data, berupa dari ini ya, bisa dari berita ya, ataupun bisa berupa dari peneliti terdahulu atau namanya adalah jurnal. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumusan permasalahan. Nah, rumusan permasalahan ini kita sangat memerlukan yaitu adalah di sini rumusan masalah itu harus singkat, jelas, mudah dipahami dan mudah dipertahankan. Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam membuat rumusan masalah. Nah, di sini tuliskanlah rumusan permasalahan sebagai kalimat terakhir dari bagian ini agar mudah dibaca. Nah, mudah dicari. Jadi bahasan lebih panjang lebar tentang cara-cara merumuskan permasalahan termuat dari bab itu tersendiri. Nah, jadi rumusan masalah ini akan menjawab fenomena penelitian kita tadi, latar belakang penelitian kita itu tadi. Kemudian kita masuk ke keaslian penelitian. Nah, dalam bab ini yang perlu kita perhatikan adalah permasalahan yang akan kita teliti belum pernah diteliti sebelumnya. Tujuannya untuk menghindari dari plagiarisme penelitian. Tapi jika penelitian ini sudah diteliti, perlu kita tunjukkan bahwa teori yang belum mapan ya atau belum mantap dan perlu diuji kembali. Nah, itu tadi mungkin kemarin yang bilang bahwa si A meneliti memperoleh hasil negatif atau tidak berpengaruh, tetapi kita ingin menguji kembali, sedangkan secara teori mengatakan bahwa jika contohnya current ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset. Nah, secara teori mengatakan current ratio itu dapat meningkatkan return on asset. Nah, jadi di sini kita ingin menguji kembali hasil penelitian terdahulu dengan membuktikan dengan teori yang ada. Nah, jadi kondisi ini yang berlaku bila permasalahan tersebut sudah pernah diteliti dan teori yang ada telah dianggap mantap. Maka kita perlu menggantikan permasalahannya. Nah, jadi ini kita mengganti judulnya, menambah judulnya, dan bisa juga menambah variabel yang akan kita teliti. Itu tadi. Oke, faedah yang diharapkan di sini adalah manfaatnya dari penelitian kita adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan negara. Jadi manfaat bagi ilmu pengetahuan baik itu berupa penemuan, pengembangan teori yang baru atau pemantapan teori yang telah ada. Sedangkan untuk negara berarti adalah apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan langsung ke praktik nyata. Nah, bila tidak langsung, jalur atau batu loncatan apa saja yang harus kita lakukan. Nah, ini beberapa manfaat penelitian yang akan diperoleh dari hasil penelitian kita. Oke, kita lanjut adalah tujuan dan lingkup penelitian. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ada 9 dalam tujuan penelitian kita. Yang pertama adalah kita melakukan eksamin atau mengkaji, mendeskripsikan, menjelaskan suatu fenomena yang unik. Nah, jadi kita harus mampu membuat fenomena itu berdasarkan deskriptifnya, ya, kemudian mengkaji dan menjelaskan. Dan yang kedua adalah meluaskan generalisasi suatu temuan tertentu. Itu tadi. Nah, jadi adanya temuan-temuan baru yang perlu sehingga harus kita teliti.
Nah, yang ketiga adalah menguji validitas suatu teori. Nah, jadi itu tadi kita ingin menguji kembali fenomena yang kita dapat dengan teori yang sudah ada. Yang keempat adalah menutup kesenjangan antar teori, penjelasan yang ataupun expansion yang ada. Kemudian yang kelima adalah memberikan penjelasan terhadap bukti-bukti yang bertentangan. Nah, jadi dengan ini tujuan dari penelitian kita ini, jadi kita ingin meluruskan. Nah, mungkin hasil penelitian A mengatakan itu tidak berpengaruh, penelitian si B malah mengatakan berpengaruh, dan penelitian si C itu ada pengaruh tapi negatif. Tapi secara teori ternyata berpengaruh positif. Nah, disinilah kita ingin membuktikan pertentangan itu tadi. Nah, yang keenam memperbaiki metodologi yang keliru, karena memperbaiki interpretasi yang keliru. Yang kedelapan adalah mengatasi kesulitan dalam praktek, dan kesembilan adalah memperbarui informasi, ya, mengembangkan bukti longitudinal atau dari masa ke masa. Kemudian kita lanjut di sini di tinjauan pustaka, ya, menurut si Castor dan Heiser ada beberapa fungsi dari tinjauan pustaka. Yang pertama adalah dengan tinjauan pustaka kita dapat mempelajari sejarah permasalahan penelitian. Nah, sehingga kita dapat menunjukkan bahwa permasalahan tersebut belum pernah diteliti, atau bila sudah pernah maka teori yang ada belum mantap. Nah, itu tadi. Jadi kita ingin mempertegas hasil penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian kita dan teori tersebut. Nah, yang kedua adalah membantu pemilihan cara penelitian. Nah, jadi di sini kita belajar dari pengalaman peneliti sebelumnya. Nah, mungkin kesalahan atau kekurangan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya bisa kita perbaiki dari penelitian kita. Kemudian yang ketiga adalah memahami kerangka atau latar belakang teoritis dari permasalahan yang diteliti. Nah, jadi di sini hasil pemahaman tersebut dituliskan dalam sebuah landasan teori. Ya, jadi hasil pemahaman dari para narasumber, maka kita akan masukkan di landasan teori. Selanjutnya adalah di sini kita memahami kelebihan atau kekurangan studi terdahulu. Jadi bahwa tidak semua penelitian menghasilkan temuan yang mantap. Nah, jadi perlu adanya perbaikan peneliti selanjutnya. Nah, jadi di sinilah gunanya kita membaca artikel sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki penelitian yang selanjutnya. Itu adalah penelitian kita. Kemudian menghindari duplikasi yang tidak perlu. Contohnya sini adalah hasil fungsi dituliskan akan dalam keaslian penelitian. Nah, itu tadi. Nah, kita bisa menambah variabelnya dan menambah variabel dari peneliti sebelumnya, ataupun menghilangkan variabel yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Contohnya, ternyata variabel quick ratio ini udah diteliti orang sampai 4 kali, ternyata hasilnya itu tidak berpengaruh terhadap ROA. Contoh, ya kan? Maka nggak perlu lagi kita uji. Kalau sudah 5 kali orang mengujinya itu tidak pengaruh, tidak boleh lagi kita uji. Tapi kalau kita ingin rasa penasaran, ya boleh, silakan. Tapi kalau menurut saya sampai 5 ataupun 6, nah berarti tidak perlu lagi kita teliti. Kalau memang ternyata kita ingin menelitinya, tapi mungkin dengan merasa kita ingin membuktikannya ada alasan sesuatu. Nah, menggunakan metode yang berbeda. Gitu. Jadi tapi kita lihat dulu rekam jejak dari peneliti sebelumnya. Nah, di mana letak kesalahan dari masing-masing peneliti sebelumnya itu. Nah, dari situlah mungkin kita bisa memperbaikinya. Tapi kalau ternyata kalau sudah dilakukan ya sesuai dengan metode penelitian masing-masing yang sudah ada, tetap juga hasilnya tidak bagus, maka memang variabel itu tidak bisa diteliti untuk ke variabel dependen tadi. Nah, kemudian adalah memberikan penalaran atau alasan pemilihan permasalahan. Jadi ini dilihat dari hasil fungsi yang sebagai latar belakang masalah. Nah, jadi kita teori ini berguna ya dalam kita menjabarkan
alasan dari penelitian kita itu tadi. Nah, kenapa kita meneliti ini? Ya, jadi secara hasil penelitian sebelumnya dan secara teori kita ingin membuktikan, mensinkronkan bahwa ternyata hasil penelitian kita ini sejalan dengan teori yang sudah ada. Baik, kita lanjut ke landasan teori dan hipotesis. Nah, landasan teori itu apa? Landasan teori ini adalah satu set teori yang dipilih oleh peneliti sebagai tuntunan untuk mengerjakan penelitian lebih lanjut dan juga termasuk untuk menulis hipotesis. Nah, jadi landasan teori ini sangat penting. Ya, pentingnya manfaatnya untuk ke latar belakang masalah, ya, kemudian untuk ke konseptual, ya, kemudian juga untuk membuktikan hasil dari penelitian kita. Nah, kemudian kita lanjut ke hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang kita teliti. Hipotesis yang masih perlu kita uji kebenarannya. Nah, di sini ada beberapa ya persyaratan yang menurut Borg dan Gall ya dalam Aripunto. Nah, yang pertama adalah dirumuskan secara singkat tapi tidak jelas. Nah, jadi ini perlu kita uji kembali. Nah, penelitian tersebut. Nah, yang B adalah dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, di sini kita ingin membuktikannya kembali. Makanya sehingga kita perlu menguji hipotesis itu. Dan ketiga adalah karena adanya dukungan dari teori yang dikemukakan oleh para ahli atau peneliti yang terkait. Nah, di sini yang tercantum dalam landasan teori atau tinjauan pustaka. Oke, kita lanjut. Di sini adalah cara penelitian dan jadwal penelitian. Nah, dalam jadwal penelitian, kita akan menguraikan kegiatan dan waktu yang akan kita rencanakan dalam penelitian. Yang pertama adalah tahap-tahap penelitian. Yang kedua, rincian kegiatan pada setiap tahap. Yang ketiga adalah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tiap tahap dari penelitian kita. Nah, jadi jadwal itu dapat dipresentasikan dalam bentuk tabel atau matrik atau urian narasi. Nah, jadi jadwal penelitian ini sangat penting. Tujuannya adalah supaya kita bisa merencanakan ya, itu perencanaan dalam suatu penelitian itu tepat waktu. Nah, kita ingin buat penelitian itu selama 3 bulan. Jadi kita buat schedule. Nah, bulan pertama kita apa yang kita lakukan? Nah, bulan kedua dan bulan ketiga. Nah, jadi dia terschedule dan akhirnya hasil penelitian yang kita harapkan itu tercapai. Oke, selanjutnya di sini adalah kita masuk ke daftar pustaka dan lampiran. Nah, daftar pustaka itu apa? Di sini memuat informasi pustaka yang diajukan dalam proposal penelitian. Nah, jadi dalam daftar pustaka biasanya itu ada buku dan majalah yang tidak dapat dipisahkan dalam daftar tersendiri. Nah, untuk penulisan daftar pustaka terdapat banyak corak ya, tata-tata penulisan. Nah, ikutilah petunjuk yang berlaku dan terapkanlah corak tersebut secara konsisten. Nah, jadi daftar pustaka ini adalah sumber referensi kita dalam membuat suatu penelitian. Itulah teori yang kita gunakan untuk memecahkan masalah penelitian kita. Jadi kalau tidak ada teori, nah oke, teorinya ada, nah sumbernya dari siapa? Nah itu sangat penting gitu. Jadi contohnya sumber berdasarkan A, si B dan C gitu ya. Nah, jadi kita bisa membandingkan teori A dan B dengan hasil penelitian kita. Nah, apakah hasil penelitian kita itu konsisten dengan teori siapa? Apakah teori A, teori B, dan teori C? Nah, jadi ini sangat penting sumber teori yang
kita peroleh itu harus kita buat dalam daftar pustaka referensinya. Nah, baik itu nanti berupa buku, berupa data, ya, dan berupa artikel dan atau sumber yang lainnya yang merupakan pendukung dalam pembuatan proposal kita. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya hubungan isi dari proposal, ya yang pertama itu adalah dalam isi laporan penelitian itu. Nah, isi proposal itu sebagai bahan awal dalam laporan penelitian. Nah, yang pertama itu adalah bab 1 pendahuluan. Nah, di bab pendahuluan ini itu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian dari penelitian. Nah, tadi latar belakang sudah kita bahas, identifikasi sudah kita bahas, nah, kemudian di batasan masalah ini berhubungan dengan variabel-variabel yang akan kita teliti. Kemudian rumusan masalah itu adalah pertanyaan dalam fenomena masalah kita, sehingga kemudian masuk ke tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan kita, kemudian manfaatnya dan keaslian dari penelitian yang membedakan penelitian kita dengan yang sebelumnya. Nah, di bab kedua kita akan bahas tinjauan pustaka ini. Di sini adanya landasan teori. Nah, di landasan teori di sini ada teori inti dan teori pendukung. Nah, maksud itu teori pendukung itu adalah green theory dalam penelitian kita itu apa. Nah, kemudian kita masuk ke teori inti, ini berhubungan dengan variabel dalam penelitian kita. Kemudian adanya kerangka konseptual atau kerangka pemikiran, dan keempat itu yang adalah hipotesis. Kemudian lanjutnya di bab 3 di sini ada metode penelitian. Di metode penelitian kita akan membahas tentang model penelitian kita, waktu dan jadwal dari tempat ya, lokasi dan jadwal penelitian kita. Kemudian kita akan bahas adanya populasi dan sampel. Nah, kemudian kita akan bahas ada definisi operasional variabel, kemudian di teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Nah, selanjutnya terakhir adalah untuk di proposal adanya daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung dari penelitian kita. Oke, baik, sekian dulu pemaparan dari Ibu. Nah, silakan jika ada yang mau ditanya, silakan berikan buat di komentar. Kemudian jangan lupa menjawab diskusi kita yang merupakan daftar ini ya, kehadiran Anda. Dan jawaban dari diskusi itu yang membuktikan presentasi kemampuan Anda ya dalam topik kita hari ini. Baik, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.